wabarakatuh. Saya Raisa Tiara Andira. Baiklah, saya akan menjelaskan vitamin dan mineral adalah mikronutrien esensial yang memainkan peran krusial dalam berbagai reaksi metabolisme tubuh. Tanpa mereka, fungsi seluler vital tidak dapat berjalan optimal. Fungsi utamanya berperan sebagai kofaktor dalam reaksi enzimatik, mendukung proses metabolisme yang kompleks. Kebutuhan sedikit diperlukan dalam jumlah kecil, namun dampaknya sangat besar bagi kesehatan. Sumber eksternal umumnya tidak disintesis tubuh atau jumlahnya tidak mencukupi, sehingga harus diperoleh dari makanan. Kofaktor jantung reaksi enzimatik. Kofaktor adalah substansi non-protein yang esensial untuk aktivitas banyak enzim. Mereka bertindak sebagai pembantu yang memungkinkan enzim melakukan fungsinya secara efisien. Ion metal atau mineral seperti Zn, Mg, Fe yang berikatan langsung dengan enzim untuk memfasilitasi reaksi. Senyawa organik seringkali merupakan turunan vitamin seperti NAD+ dari niacin atau FAD dari riboflavin. Vitamin sebagai molekul organik memiliki fungsi yang sangat bervariasi dalam tubuh. Peran utamanya dalam metabolisme adalah sebagai koenzim, membantu enzim dalam katalisis reaksi biokimia. Meskipun dibutuhkan dalam jumlah sedikit, ketersediaannya sangat penting karena tubuh kita tidak dapat mensintesisnya atau tidak dalam jumlah yang cukup. Fungsi metabolik vitamin. Vitamin dikelompokkan berdasarkan kelarutannya, larut air dan larut lemak. Masing-masing memiliki peran spesifik dalam metabolisme, energi, dan fungsi seluler. Vitamin larut air. B1 transfer aldehida dekarboksilasi. B2 reaksi oksidasi dan reduksi. B6 reaksi transminasi asam amino. Niacin reaksi oksidasi reduksi dalam banyak proses metabolik. Biotin reaksi karboksilasi dalam metabolisme karbohidrat dan lipid. Asam pantotenat transfer asil dalam banyak proses metabolik. Asam folat transfer gugus 1 dan karbon. Asam askorbat hidroksilasi kolagen. Vitamin larut lemak. Ada mediasi proses visual, isomerisasi, mengatur metabolisme kalsium dan fosfor, antioksidan, dan mediasi modifikasi protein untuk pembekuan darah. Selanjutnya ada vitamin B1, yaitu energi dan saraf. Tiamin atau vitamin B1 adalah vitamin larut air yang krusial untuk metabolisme karbohidrat dan fungsi sistem saraf. Struktur tiamin merupakan gabungan antara pirimidin dan tiazol yang dihubungkan dengan jembatan metilen. Di dalam otak dan hati, tiamin segera diubah menjadi TPP oleh enzim tiamin difosforansferase, sebuah reaksi yang membutuhkan ATP. TPP berperan penting sebagai koenzim dalam dekarboksilasi senyawa asam keto. Beberapa enzim yang menggunakan TPP sebagai koenzim antara lain pirufat dekarboksilase, pirufat dehidrogenase, dan transketolase. TPP sangat penting sebagai koenzim pirufat dan aketoglutarat dehidrogenat.
sehingga defisiensi tiamin dapat sangat mengurangi kapasitas sel dalam menghasilkan energi. Tiamin juga diperlukan untuk reaksi fermentasi glukosa menjadi etanol dalam ragi. Selain itu, tiamin meningkatkan sirkulasi dan pembentukan darah, memelihara sistem saraf, berperan dalam biosintesis neurotransmitter, dan penting dalam produksi HCI di perut untuk pencernaan. Sumber utama tiamin adalah biji-bijian. Meskipun beras hanya mengandung sedikit, asupan normal untuk orang dewasa adalah 1,0 sampai 1,5 mg per hari. Jika diet kaya karbohidrat, kebutuhan tiamin akan meningkat. Defisiensi kronis dapat menyebabkan gejala neurologis seperti kebingungan mental dan kehilangan koordinasi mata. Penyakit beri-beri adalah akibat defisiensi tiamin yang parah, sehingga terjadi pada diet tinggi karbohidrat tetapi rendah tiamin. Selanjutnya ada vitamin B. Oksidasi reduksi vital. Riboflavin atau vitamin B adalah komponen kunci dari koenzim flavin, FMN, dan FAD yang efisiensi untuk reaksi redoks dalam metabolisme energi dan berperan seluler. Riboflavin mononukleotida FMN dan flavin adenin dinukleotida FAD. Enzim yang memerlukan kofaktor ini disebut flavoprotein. Proses konversi riboflavin menjadi FMN membutuhkan ATP dan FMN kemudian diubah menjadi FAD dengan ATP. FAD dan FMN berfungsi sebagai akseptor elektron. Menambahkan 2 elektron pada FAD menghasilkan FADH2 dan pada FMN menghasilkan FNH2. Elektron yang diterima ini segera disumbangkan sehingga koenzim kembali ke bentuk teroksidasi penuh. Perubahan riboflavin menjadi FMN dapat dihambat oleh hipotiroidisme. Riboflavin ditemukan di berbagai sumber makanan seperti susu, keju, daging, telur, dan sereal. Ketersediaannya yang luas menjadikannya mikronutrien penting yang relatif mudah didapatkan dari diet seimbang. Niacin yang dapat berupa nikotinamid atau asam nikotinat adalah vitamin B3 yang vital untuk sintesis NAD dan NADP, koenzim kunci dalam reaksi oksidasi dan reduksi. Niacin dibutuhkan untuk sintesis NAD dan NADP. Kedua koenzim ini berfungsi sebagai donor dan akseptor elektron pada enzim dehidrogenase yang terlibat dalam reaksi redoks. NAD banyak digunakan pada glikolisis, oksidasi asam lemak, dan metabolisme badan keton cenderung berperan sebagai akseptor elektron pada reaksi katabolisme. Sementara itu, NADP plus penting dalam sintesis asam lemak dan jalur pentosa fosfat atau PPP. Niacin juga dapat disintesis dari triptofan, meskipun proses ini tidak efisien karena membutuhkan 60 mg triptofan untuk menghasilkan 1 mg niacin, serta memerlukan vitamin B1, B2, dan B6. Kebutuhan niacin harian adalah sekitar 19 mg. Selanjutnya ada vitamin B3.
Selanjutnya ada vitamin B5, asam pantotenat, dan B6 piridoksin. Asam pantotenat dan piridoksin adalah vitamin B penting yang terlibat dalam sintesis koenzim vital dan metabolisme asam amino. Asam pantotenat berasal dari beta-alanin dan asam pantoat, diperlukan untuk sintesis koenzim A dan merupakan komponen asli karier protein atau ACP dalam sintesis asam lemak. Sekitar 70 enzim membutuhkan CoA atau derivat ACP untuk berfungsi. CoA diperlukan dalam siklus Krebs, sintesis dan oksidasi asam lemak, metabolisme asam amino, serta sintesis kolesterol. Banyak ditemukan di kacang-kacangan, daging, dan biji-bijian. Di dalam tubuh, vitamin B diubah menjadi bentuk aktifnya PLP melalui reaksi yang membutuhkan ATP dan enzim piridoksal kinase. PLP adalah koenzim penting dalam reaksi transaminasi, sintesis dan katabolisme asam amino, serta glikogenosis atau glikogen fosforilase. Selanjutnya ada biotin, kobalamin atau B12, dan asam folat. Biotin kofaktor penting dalam reaksi karboksilasi, bertindak sebagai pembawa CO2. Enzim yang mengandung biotin meliputi asetil atau CoA karboksilase dan pirufat karboksilase. Defisiensi jarang terjadi, namun dapat disebabkan oleh pengguna antibiotik jangka panjang atau konsumsi telur mentah berlebihan. Kobalamin atau vitamin B2 disintesis oleh mikroorganisme, ditemukan dalam produk hewani. Struktur terbesar dan paling kompleks mengandung ion kobalt, penting untuk metabolisme leusin dan sintesis DNA. Defisiensi menyebabkan anemia pernisiosa karena gangguan penyerapan. Asam folat penting dalam transfer gugus 1 karbon untuk sintesis serin, metionin, glisin, dan purin. Sangat dibutuhkan pada ibu hamil untuk proliferasi sel. Banyak ditemukan di sayuran hijau, hati, dan telur kuning. Vitamin A. Selanjutnya ada vitamin C, A, B, E, dan K. Vitamin-vitamin ini, baik larut air maupun larut lemak, memiliki spektrum fungsi yang luas dan antioksidan hingga pembekuan darah. Pertama ada vitamin C, agen pereduksi kuat, penting untuk hidroksilasi prolin dalam kolagen, juga kofaktor dalam metabolisme tirosin dan sintesis epinefrin. Definisi menyebabkan skorbut. Yang kedua ada vitamin A, terdiri dari retinol, dan asam retinoat, berasal dari beta karoten, penting untuk proses visual, mencegah rabun senja, dan disimpan di hati sebagai retinil ester. Yang ketiga ada vitamin D, dihasilkan di kulit dari provitamin D dengan sinar UV. Bentuk aktifnya kalsitriol, mengatur keseimbangan kalsium dan fosfor terutama pada tulang. Yang keempat ada vitamin E,
Antioksidan kuat yang menangkap radikal bebas, melindungi sel dari kerusakan oksidatif, berinteraksi dengan vitamin C dalam kapasitas antioksidannya. Vitamin K penting untuk sintesis protein yang terlibat dalam Yang terakhir ada vitamin K, penting untuk sintesis protein yang terlibat dalam pembekuan darah. Ditemukan sebagai K1 di sayuran hijau dan K2 yang diproduksi bakteri usus. Selanjutnya ada mineral. Mineral adalah bahan inorganik yang tidak dapat diproduksi tubuh, harus diperoleh dari makanan, dan berfungsi sebagai katalis, transmitter, sinyal, serta komponen struktural. Banyak enzim adalah metaloenzim mengandung ion metal yang berfungsi mirip koenzim seperti Zn sebagai katalis atau Mg untuk meningkatkan efisiensi ATP. Mineral juga penting untuk menjaga potensial membran sel Kna, kontraksi otot Ca, dan pembentukan hemoglobin Fe. Baiklah, itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.